Kenaikan Tuhan Yesus Kristus adalah suatu kebahagiaan bagi orang Kristen, yaitu mereka memperingati dengan penuh sukacita dan dengan penuh semangat. Tapi ada orang-orang juga yang menyalahartikan kenaikan Tuhan Yesus, sehingga karena ketidakpercayaan mereka membuat mereka semakin menjauh daripada Tuhan dan membenci Tuhan. Tetapi pada saat ini, apa arti dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus? Orang Kristen seluruh dunia memperingati kenaikan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Apa arti dan makna bagi kita orang percaya? Apakah ini ada keuntungannya atau hanya rutinitas saja? Yang pertama, arti bagi kita adalah bukti bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Yesus tidak akan selama-lamanya berada di dunia ini, di bumi ini. Karena Yesus Kristus bukan berasal dari dunia. Seandainya Yesus berasal dari dunia, maka dia tetap di dunia ini, mati pun tetap di dunia. Tetapi karena dia bukan dari dunia, melainkan dari surga, maka dia kembali di tempatnya. Tidak mungkin kita pergi jauh-jauh bekerja, lalu tempat tinggal kita tidak pernah kita lihat kembali. Melainkan kita tetap tinggal dan tidur selama-lamanya di tempat kerja kita. Itu aneh. Tetapi kita akan kembali kepada keluarga kita. Kita akan kembali di rumah kita. Yesus Kristus berkata di Yohanes pasal 3 ayat 13, tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain dia yang turun dari surga. Yaitu siapa? Anak manusia. Jadi yang turun dari surga adalah hanya Yesus Kristus. Lalu di Yohanes 16 ayat 28, aku berasal dari Bapa dan aku datang ke dunia ini dan aku kembali pula kepada Bapa. Itu artinya bahwa Yesus Kristus terangkat ke surga, artinya sudah waktunya kembali di tempatnya di surga. Kembali di surga. Maka siapakah Yesus? Inilah yang membuat orang Kristen berbangga hati, bermegah hati, bersukacita. Karena ternyata Yesus Kristus yang selama ini yang dia yakini, dia imani, dia sembah adalah Allah sendiri. Yang membuktikan dia kembali di surga. Maka ini bukan suatu kerugian, tetapi ini suatu sukacita yang tidak bisa diukur betapa bahagianya bahwa Yesus Kristus yang saya miliki adalah benar-benar Allah. Makna yang kedua adalah ketika Yesus naik ke surga, akan memberi tanda dan kepastian bahwa orang yang percaya kepada Yesus, orang Kristen, akan naik di surga, di tempat Yesus Kristus berada. Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat di surga. Jika tidak demikian, aku tidak mengatakan. Tetapi aku pergi di sana untuk menyediakan tempat bagimu. Di ayat 3. Dan tiba waktunya aku akan kembali membawa engkau, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi ini menandakan bahwa kenaikan Tuhan Yesus memastikan bahwa orang Kristen ada tempat di surga. Kenapa? Karena Yesus menyediakan. Karena Yesus mengizinkan
orang yang percaya kepadanya berada bersama-sama di tempatnya. Tetapi orang yang tidak percaya kepadanya, dia sama sekali tidak mengizinkan. Ya. Jadi ini hal yang luar biasa, yang memberi sukacita, yang memberi kebanggaan, yang tidak bisa diambil oleh siapapun, tetapi justru akan semakin timbul kesukaan besar untuk terus mengasihi dan tetap mencintai Yesus Kristus. Jadi bagi setiap orang percaya, jangan pernah merasa menyesal karena sudah percaya kepada Yesus. Justru semakin bersukacita karena sudah pasti tempatmu telah disediakan olehnya. Makanya dia naik ke surga. Luar biasa bagi kita. Ya, orang percaya sangat bangga karena Allah sendiri menyediakan tempat bagi kita. Kita dijadikan sangat terhormat. Kita dijadikan sangat spesial. Karena kita seperti sesuatu yang berharga baginya, sehingga dia mempersiapkan tempat kita sebelum kita masuk di tempat yang baru yang belum pernah kita tempati selama ini, melainkan hanya mengimani saja. Dan itu adalah suatu penghargaan dari Allah bahwa kita adalah orang-orang yang terhormat, yang dikasihi Allah, tamu yang sangat terhormat baginya. Jadi apakah ini bukan sesuatu yang lebih menyukakan hati? Ya, sangat menyukakan hati. Sangat memberi nilai plus bahwa wah, siapakah aku ini Tuhan? Sampai saya ini dijadikan berharga, menjadi spesial, dipersiapkan tempat oleh tanganmu sendiri, Raja sendiri, Tuhan sendiri. Betapa bangganya aku, Tuhan. Makna yang ketiga, Yesus Kristus naik ke surga. Tanda bahwa ajaran Yesus selama ini benar. Ajaran Yesus selama ini hidup. Ajaran Yesus selama ini layak dipercaya. Kenapa? Yesus telah mengatakan bahwa Yohanes pasal 6 ayat 62, ya. Dan bagaimana jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Ini dia sedang berkata-kata bahwa bagaimana jikalau anak manusia akan kembali di tempat dia berasal, ya di surga. Dan itu artinya bahwa firman-Nya ini memastikan dengan pengajarannya bahwa anak manusia akan naik dan akan kembali ke tempatnya. Lalu di Yohanes pasal 3 ayat 13 tadi, ya, bahwa tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain dia yang turun dari surga, yaitu anak manusia. Maka jelas bahwa Yesus telah turun ke dunia. Dia berasal dari Bapa atau dari surga. Nah, dia berjanji bahwa tidak ada yang naik di surga selain dia yang turun. Jadi kalau dia tidak naik, maka kata-katanya ini yang barusan saya sampaikan adalah bohong, adalah tidak benar. Tetapi karena dia naik, maka sempurnalah dan terbuktilah bahwa apa yang dia katakan benar dan apa yang dia firmankan tidak meleset.
Sehingga orang percaya semakin mengasihi firman Allah, semakin menghidupi firman Allah, semakin percaya bahwa tidak ada satupun dari kata-kata Yesus, dari firman Yesus yang tidak akan tergenapi. Maka semua janji-janji di dalam firman Allah patut dipercayai. Karena firman-Nya pasti akan terjadi. Membuktikan bahwa Yesus telah naik. Tandanya bahwa firman-Nya yang pernah Dia katakan terjadi juga. Ini sungguh luar biasa. Mari kita orang percaya berbangga hati, bersuka hati. Justru kita membawa orang-orang yang tidak percaya, yang selalu menganggap remeh ajaran, yang selalu menganggap enteng masa Tuhannya naik, ya jelaslah Tuhan kita naik. Maka dengan pengajaran ini kita bisa mengajari mereka dan hati mereka terbuka oleh kuasa Roh Kudus. Maka mereka pun mendapat bagian juga di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah kita semakin teguh di dalam iman kita setiap waktu, setiap hari, dan semakin cinta akan Tuhan Yesus. Jika diberkati melalui renungan ini, silakan Bapak Ibu mohon bantuannya untuk membagikan, men-share-nya kepada teman-teman, kelompok grup, supaya mereka juga bertambah pengetahuan dan semakin bertumbuh dan teguh di dalam iman. Sambil Bapak Ibu juga jika berkenan untuk berlangganan atau subscribe dan like-nya. Salam.